SC88 kini hadir juga dalam bentuk cair. Menjaga pakaian tetap cemerlang, mengandung konsentrat formula, daya bersih ampuh dan maksimal, serta ramah mesin cuci, gelembung pemecah noda, efektif menghilangkan noda membandel, membunuh kuman penyebab penyakit hingga 99%, hasil cucian higienis dan wangi meskipun dijemur dalam ruangan. SC88 Liquid Detergent, lebih wangi dan tahan lama. CNI. Bangkitkan semangatmu dengan Sienna Ginseng Coffee Signature. Dari generasi ke generasi, selalu menjadi pilihan yang pas. Terbuat dari perpaduan kopi Arabica dan Robusta pilihan dengan ginseng asli. Memberikan rasa dan aroma kopi yang lebih strong. Selalu menemanimu menjalankan aktivitas sehari-hari. Meningkatkan fokus dan konsentrasi, menambah energi dan stamina, serta aman di lambung. Sienna Ginseng Coffee Signature, strong coffee in every sip. Terbang melaju, jadikan dunia penuh warna. Gapai harapan, membuka kehidupan yang bernilai. Menjalani waktu yang lebih baik. Raih tujuan dengan penuh kreasi. Menangkan hari dan jadilah juara. Ekspresikan hidupmu. Sahabat terbaik, bersama wujudkan impian. Lukiskan cerita untuk masa depan. Perjalanan terindah, terang di depan mata. CNI selalu di hati, empowering your tomorrow. Menjalani waktu yang Lebih baik, raih tujuan dengan penuh kreasi. menangkan hari dan Jadilah juara, ekspresikan hidupmu. Sahabat terbaik, bersama wujudkan impian. Lukiskan cerita untuk masa depan. Perjalanan terindah, terang di depan mata. CNI selalu di hati, empowering your tomorrow. CNI. Halo si Besti di rumah, kembali kita di podcast di Kepoin You. Nah, podcast kali ini berbeda daripada sebelumnya. Karena biasanya kan kalau podcast di Kepoin, kalau biasanya kita ada menu apteris, biasanya kita buat kreasi minuman saja. Nah, di section kali ini temanya berbeda, yaitu memulai peluang bisnis bersama CNI Ginseng Coffee Signature dan juga Upseries. Jadi kita melihat bahwa sekarang tuh trennya ternyata banyak kreasi loh di bidang dessert. Jadi bisa dibuat cake, bisa dibuat apapun ya, makanan yang istilahnya makanan ringan atau bisa dibuat makanan penutup. Nah, hari ini di podcast Dikepoin tentunya kita tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Kak Dea. Halo Kak Dea. Hai. Nah, hari ini kita ditemani Kak Dea. Kita akan kupas tuntas kira-kira kita mau buat apa sih menunya kali ini, dessertnya atau istilahnya anak muda itu dessert ya. Dessert ya. Iya. Jadi kita tuh mau dibikin apa sih Kak Dea dari menu upseriesnya gitu. Nah, kira-kira yang kita mau buat pertama tuh apa? Oke, kan biasanya kita buatnya minuman ya Kak ya. Betul. Minuman, Buatnya kita minuman. campur-campur. Nah sekarang ada yang beda nih, kita akan bakal buat kue, cake, dan dessert kekinian. Wow, tepuk tangan. Jadi ini bisa jadi peluang bisnis baru ya. Betul banget.
banget. Jadi bagi si Besti di rumah nih, yang sudah mempunyai produk ginseng coffee signature, ada up honey lemon tea, sama ada up cocoa-nya, bisa banget dikreasikan untuk menjadi sebuah menu makanan atau cake yang bisa menjadi peluang bisnis untuk dijualkan. Yang terutama target pasarnya itu anak muda nih. Wah. Pasti anak muda seneng banget yang manis-manis, dessert-dessert gitu. Sekarang itu generasi milenial Gen Z itu suka sesuatu yang unik, simple, apalagi berhubungan dengan dessert itu sekarang lagi tren tuh. Bener Kak? Jadi kalau kita lihat sekarang ya, banyak tuh kafe-kafe sekarang penuh banget sama dessert. Gak cuma minuman doang ternyata. Mereka sekarang fokusnya adalah bagaimana mereka jual juga dessertnya sesuai dengan menu yang mereka unggulkan. Betul banget. Apalagi kalau tampilannya cantik, cakep gitu kan. Jadi bisa difoto, upload di Instagram. Wah, itu juga menjadi tren ya saat ini. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin menu apa nih Kak Dea? Menu yang pertama. Oke, yang pertama kita mau bikin dari ginseng coffee signature nih, Faro. Oke. Nah kita mau bikin signature coffee bun namanya. Signature coffee bun. Yes. Wow. Penasaran? Penasaran. Si Besti nanti sambil catat di rumah ya resep-resepnya. Jadi nanti ada resepnya ya, nanti kita taruh di bawah. Nanti untuk si Besti di rumah yang mau mengikuti bisa juga ikutin di video ini. Oke, langsung aja nih Farah. Langsung aja. Oke. Yang pertama apa nih Kak Dea? Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya ada roti tawar, ada keju quick melt, ada gula pasir, ada telur, ada margarin, dan ada tepung terigu. Dan jangan lupa ada ginseng coffee signature-nya. Nah ini jangan lupa ini si Besti di rumah ya, siapin Sienna ginseng coffee signature-nya. Betul banget. Nah yang pertama kita larutkan dulu nih Faro ginseng coffee signature-nya di dalam air panas. Oke. Nah, alasannya Kak Dea mau bikin menu pakai Sienna ginseng coffee signature ini kenapa nih Kak Dea? Kepikirannya kenapa sih? Gitu? Kepikirannya kenapa gitu ya? Oke. Soalnya ginseng coffee signature ini mempunyai aroma dan rasa kopi itu yang unik banget. Jadi kalau kita seduh nih, ini aja udah mulai kecium nih para wangi-wangi kopinya. Iya betul. Iya kan? Jadi kalau kita buat jadi makanan atau buat jadi roti, nggak kebayang pasti wanginya tuh semerbak banget dong. Betul. Jadi wangi kopinya itu bisa menggugah selera, tentunya juga rasanya enak. Selain itu Faro, ginseng coffee signature ini juga mempunyai manfaat kesehatan tentunya. Oh, jadi bukan sekedar kopi biasa ya? Betul, karena ada ginseng ekstrak di dalamnya. Yang bagus buat untuk stamina, buat energi, gitu. Buat kekebalan tubuh juga oke. Jadi selain ini dessertnya yang manis-manis ternyata ada kandungan kesehatannya juga ya Kak Dea ya? Betul dong, jadi nggak cuma sekedar manis, tapi ada manfaat kesehatan. Nah itu si Besti, salah satu keunggulan kita kalau mau buat si signature coffee bun. Jadi selain ada rasa kopinya yang begitu kuat dari coffee signature, ini juga ada keunggulannya adalah keunggulan kesehatan. Jadi ada ekstra ginsengnya ya buat stamina-nya kita ya. Betul, namanya juga ginseng kopi, pasti ada ginsengnya dong. Oke ya. Maksudnya ekstra ginsengnya buat stamina Kak? Betul. Oke, nah ini kita udah larutkan 2 saset ginseng kopi. Oke. Setelah itu kita ambil dulu roti tawarnya ya Kak. Oke. Nah, roti tawarnya boleh kita bulat-bulatkan, pakai cetakan gelas juga boleh ya. Jadi cetakannya apa aja ya? Yang penting bulat. Yang penting bulat. Jadi kayak ala-ala yang kayak di luaran itu loh Faro. Oh. Tahu nggak roti apa tuh namanya? Roti. Boleh sebut nggak ya? Nggak boleh. Adalah rotinya ya. Tahu lah ya rotinya iya, apa. yang kalau kita lewat langsung wangi wanginya ya. Gitu. Nah ini kita mau bikin versi si CNI ginseng coffee signature. Betul. Dan juga nih pastinya bahan-bahannya murah dan gampang didapatkan loh. Jadi nggak perlu susah-susah ya si Besti kalau mau ngikutin. Caranya gampang, menunya juga dicarinya gampang ya. Gampang banget. Oke. Bisa kan? Nyangkut dikit-dikit ya. Gak apa-apa. Lagi? Lagi. Kita buat banyak supaya penonton di sini banyak nih si Besti. Kita mau mana suaranya penontonnya? Ada 200 ya. 200 penonton. Gimana nih Kak? Nyantol Kak? Oke, jadi ini cukup dibulat-bulatkan aja. Kita buat dulu cetakannya. Cetakannya.
Oke. Ya, ini 1 apa 2 nih? Ini kayaknya 2 deh. 2 ya? 2. Agak lengket ya. Oke. Kayaknya 1-1 aja deh Kak. Oke. Udah telanjur. Ini nempel juga. Ini nempel bener Kak, gak bisa lepas Kak. Gimana dong? Gak apa-apa udah. Oke. Satu lagi ya. Kita cuma buat 2. Kita buat banyak ya. Tuh. Nanti penontonnya protes. Oke. Nah, setelah dipotong-potong, di sini kita ngapain nih Kak Dea? Oke, setelah dipotong-potong rotinya, mau buat lagi atau sudah cukup? 1 lagi mungkin ya? 1 lagi kayaknya. Oke. Sambil ini aku mungkin Kak Dea bisa kasih tahu nih, setelah ini stepnya ngapain nih Kak Dea? Oke, setelah kita bulat-bulatkan roti tawarnya nih si Besti, kita boleh campurkan dulu adonan untuk oles di atasnya. Oke. Sambil menunggu Kakak Faro ya. Agak lama nih kayaknya. Ini latihan dulu. Latihan kesabaran ya. Latihan kesabaran. Jadi campurkan tepung terigu. Tepung terigunya ini boleh dipakai sekitar 6 sendok makan. 6 sendok makan. Yes. Oke. Terus campurkan 1 butir telur juga. 1 butir telur. Itu pakai semuanya ya? Kuning sama putihnya ya? Betul. Oke. Setelah itu kita campurkan gula pasir 5 sendok makan. Gula pasir 5 sendok makan. 2, 4, 5. Habis itu? Oke. Setelah itu kita campurkan margarin sekitar 5-6 sendok makan. 5-6 sendok. Wow. Gampang ya Kak Dea ya? Kelihatannya gampang ya? Kelihatannya gampang sih Kak Dea. Memang gampang. Oke, setelah itu boleh kita aduk-aduk. Jangan lupa campurkan si ginseng coffee signature-nya. Nah, tadi tuh kayaknya boleh tahu nggak Kak Dea tuh ginseng coffee-nya airnya berapa mili ya? Oke, si ginseng coffee signature-nya boleh dilarutkan dalam 150 mili air untuk 2 stick ya. Oh, 2 stick. Oke. Betul. Lalu mau coba mengaduk, Faro? Boleh. Oke, sambil menunggu Kakak Faro untuk mengaduk, nah si roti yang ini yang sudah kita bulat-bulatkan boleh dioleskan dengan margarin dan kita isi keju di dalamnya. Sesuai selera ya? Betul, sesuai selera. Wow. Ini lumayan loh si Besti kalau bikin kayak gini. Berotot ya? Berotot olahraga. Jadi yang mager di rumah, lumayan ya. Dengan kita melakukan ini di rumah, bisa menghasilkan sesuatu ya. Betul. Jadi selain kita beli minumannya, kita juga bisa bikin jadi peluang bisnis baru ya Kak Dea ya? Iya, kan biasanya kalau kita udah nyetok produk nih di rumah terus bingung, kayaknya kurang nih omsetnya. Kalau cuman diseduh aja, minum aja, bisa banget nih si Besti daripada nonton TV, main gadget seharian ya. Mending langsung bikin sesuatu yang unik dan baru seperti cemilan-cemilan dessert ini yang akan kita buat. Jadi buat generasi mager di rumah. Nah, ini peluang bagus nih. Selain aktif, kita punya kreasi sesuatu kita lakukan di rumah, ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Betul. Nah, nantinya nih Faro,
kalau udah dibuat jadi menu baru, menu makanan yang oke, nanti bisa dipikirkan lagi nih si Besti untuk packagingnya nih Faro. Packagingnya juga boleh kita siasati dengan menggunakan packaging yang unik dan modern. Seperti mungkin yang box-box kekinian tuh yang cantik-cantik, yang ada bentuk-bentuknya yang lucu-lucu itu. Terus selain itu apalagi tuh Kak Dea strateginya supaya jualan kita tuh orang kayaknya melirik deh tuh. Dari yang pertama kan pasti packaging ya Faro. Udah dikemas dalam bentuk yang cantik, yang modern. Nah boleh nanti di kemasannya kita boleh siasatin juga untuk tempelkan QR code nih Faro. QR code kan zaman sekarang udah ini ya digital semua ya. Betul. Jadi QR code-nya itu kita isi dengan product knowledge dari Ginseng Coffee Signature. Jadi manfaatnya seperti apa gitu. Jadi nanti biar orang bisa lihat. Biar lebih gampang ya. Kira-kira berapa lama ya Kak? Kalau sudah menyatu semua udah sih nggak apa-apa. Kurang lebih segini udah ya? Udah halus semua ya. Nah ini si Besti. Ini sudah tercampur rata. Lumayan nih. Otot-otot ya kan? Ada yang hilang ternyata Kak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang hilang apa ya? Nggak apa-apa. Apa? It's okay. It's okay. Nanti kita kasih tebak-tebakan nih, kira-kira apa yang hilang ya. Kayaknya seru deh si Besti biar menebak. Nah ini kurang lebih yang penting semuanya tercampur rata dan tidak menggumpal ya. Ini ya si Besti ya, udah kita oleskan margarin, rotinya udah ditaruh keju quick melt, lalu ditutup. Ini kayaknya aku doyan ini deh Kak, lumayan deh fitness ya. Kalau ini udah rata ya. Udah rata ya? Ini udah deh nih Kak. Oke, bentar ya, sedikit lagi. Wow. Atau juga bisa nih selain peluang bisnis ini juga lumayan ya kalau misalnya ada yang deket-deket sekolah ya kan rumahnya bisa tuh buat ini ya ide jualan pagi-pagi buat bekal anak sekolah. Bekal anak sekolah, betul banget. Atau buat ibu-ibu arisan nih, buat menyediakan tamu-tamu arisannya, disediakanlah ini roti-roti kekinian signature coffee bun. Wow, Oke, sudah. Lalu setelah itu dioleskan di atasnya. Oh, dioleskan di atasnya. Betul. Sebelumnya dipanaskan dulu ya, ovennya boleh. Berapa tuh Kak? Dipanaskannya cukup 5 menit aja di suhu 175 derajat. 175. Nggak kelihatan Kak. Berapa menit? Berapa? 5 menit juga cukup. 5 menit. Sambil menunggu ya si Besti. Oke. Kita oleskan ke sini. Nah, nih. Ini mana sih Kak? Bener ini ya? Ya. Sudah? Di-onin? Sudah. Perlu nggak sih? Ini pakai ini. Iya. Misalnya bentar. Oke. Sambil menunggu ovennya panas, kita oleskan dan ratakan ya. Kurang lebih 2-3 sendok ya Kak ya? Betul. Sebenarnya sesuai selera aja. Dioles sampai penuh bagian atasnya. Oke. Setelah itu tinggal dipanggang aja ya Kak ya? Kita panggang. Ini banget kan ya Kak? Dipanasin dulu kan? Iya. Nanti boleh di-cut aja ya. Udah panas belum? Itu bener nggak sih api tengah kan? Api tengah 175.
Semoga benar. Ini nyala nggak sih? Nyala nih, tek. Tunggu Nanti dia. di-cut ya, sambil menunggu. Ada yang hilang. Ya Allah. Logo up-nya hilang. Nggak ada. Serius? Enggak. Ya Allah. Nanti jadi quiz, apa yang hilang di detik-detik? Gak ada ya? Tadi nggak ada? Hah? Masih 5 menit doang sih. Tadi ada yang salah sebenarnya. Typing back-nya nggak dipakai. Iya, nggak apa-apa udah. Udah ngeblank. Kalau mau ditambahkan ya. Tapi ya Sebenarnya ini diolesin margarin nggak sih? Nggak juga, nggak apa-apa ya? Oh. Udah tadi rotinya awalnya satu-satu sama dia dua-dua terus tempel dua-dua. Gak bisa dibuka. Udah kali, udah panas ya? Belum ceteng sih dia. Oh, harus seteng. Iya, ting gitu. Kan dipanasin kan? 5 menit. Atau gimana? Oven. Ini belum lagi dipanasin 5 menit. Iya. Kayak kemarin. Kemarin sama ini, Chef Tata. Hari ini sama Mama Alun. Iya. Udah kali ya? Spesialis masak-masak. Iya, belum. Apa? Novel. Sudah. Gimana sih? Ya ampun, nempel di situ. Iya, nggak usah ada ini nggak sih? Kayak nggak proper banget. Oh iya. Dah. Kelihatan nggak sih? Daki. Di situ kelihatan nggak? Ini kelihatan apa nggak? Kelihatan di siapa? Nggak kelihatan di mana-mana? Oh. Udah? Nah, oke, si Besti. Oke, ini ya si Besti tadi sudah dioles-oles sama Kak Dea. Nih semua kita udah bikin 3. Nah, habis ini semua kita kan tadi sudah panasin ovennya. Sekitar 5 menit ya? Sekitar 5 menit. Suhunya 175 5 derajat. derajat. Kalau sudah panas tinggal dimasukin. Ya. Ya, kita masukkan. Kita masukkan. Allah. Nering Kak, maaf. Ini berapa lama Kak Dea? Sekitar 15-20 menit. 15-20 menit. Kita pakai 20 ya Kak. Oke. Nah, sambil menunggu nih Kak Dea. Yap. Kira-kira nih, dengan ide peluang bisnis ini, laku nggak sih Kak Dea? Kadang-kadang kan orang udah ragu-ragu gitu Kak Dea. Menurut pandangan Kak Dea, setelah bikin menu ini Kak Dea, yakin nggak sih? Yakin banget dong. Yakin ya? Yakin. Karena kan dari bahan-bahan ini, kalau kita hitung-hitungannya nih, Faro, betul. signature ini kurang lebih satu sticknya itu di 5.000 sampai 6.000-an per stick. Terus tadi kita campurkan bahan-bahannya itu kalau dihitung-hitung nih si Besti sekitar kurang lebih 10.000 sampai 15.000 lah. Nah kita jual lagi di harga 25.000, ini kita udah cuan banget untuk satu roti.
Satu doang loh. Satu doang. Satu. Iya, nanti si Besti juga kalau mau beli roti tawarnya, boleh beli roti tawarnya itu dalam kemasan yang besar. Otomatis kan harganya juga lebih murah ya. Kalau tadi kan kita beli kemasannya tuh yang banyak ada yang ada di supermarket. Gitu. Kalau beli yang dalam kemasan besar, biasanya di tukang grosir, itu biasanya harganya lebih murah. Lebih murah lagi. Gitu. Kita jual 25.000, terus kemasannya dengan cantik, ada dekorasinya juga, terus ada kita namakan di rotinya itu misalnya signature coffee bun ala cafe misalnya. Oh. Nah, penamaan nama produk ini juga penting banget nih, Faro. Oke, berarti bentar, kita note dulu ya Kak ya. Berarti pertama yang harus diingat adalah packaging. Betul. Packagingnya harus menarik. Yang kedua, kita harus kasih informasi yang jelas di produknya. Jadi biar orang tahu nih produknya apa, terus keunggulannya apa sih gitu ya. Betul. Yang ketiga, tadi apa Kak Dea? Namanya harus unik. Namanya harus unik. Jadi cari nama yang buat orang-orang tuh tertarik ya. Betul. Terus yang selanjutnya apa nih Kak Dea? Selanjutnya itu si Besti nih, ini penting banget nih Faro. Si Besti juga bisa membuat konten di sosial media. Oh. Iya kan? Jadi buat promosiinnya kita bikin konten ya. Betul. Oh, apalagi sekarang zamannya TikTok, terus Instagram, itu sudah sering ya? Sering banget. Jadi bisa dibikin Reels ataupun bisa dibikin TikTok, video. Jadi cara membuatnya behind the scene-nya dulu deh. Oh, behind the scene-nya. Jadi kan dari behind the scene kita bisa mengetahui, oh ini bahan-bahannya pakai apa aja. Sambil kita highlight nih si produk Ginseng Coffee Signature-nya. Di zoom nanti di kameranya, jadi orang bisa tahu. Jadi selain kita jualin si produk yang kita sudah buat ini, si coffee bun ini, selanjutnya kita juga bisa jualan produknya ya. Betul. Oke, berarti jadi cuannya double dong. 1, 2, 3, 4 sudah diingat ya. Berarti yang kelima terakhir apa nih Kak Dea? Yang harus diingat-ingat. Yang kelima apa ya? Nah, yang kelima itu Faro bisa membuat sama kan tadi kan kalau kita udah bikin reels video, nanti bisa sering-sering di posting atau kita memberikan storytelling lah sama si membuat video juga. Jadi setelah kita buat jangan lupa di-share, diceritakan ya ke diceritakan orang-orang pengalamannya. Terus untuk manfaat-manfaatnya bisa dikulik lebih dalam lagi. Nah ini ada 5 poin ya si Besti ya, jangan dilupain nih urut-urutannya atau enggak tips-tipsnya dari Kak Dea. Betul. Jadi selain ini produk sehat, menambah stamina juga, nah ini produknya juga ada peluang bisnis yang bisa kita kembangkan nih buat orang-orang bisa tahu. Betul banget. Oke, sambil kita nunggu si coffee bun nih Kak Dea, selanjutnya kita mau bikin apa? Oke, selanjutnya kita mau bikin brownies up cocoa. Wow. Oke. Setelah tadi ginseng coffee, sekarang kita pakai up cocoa. Betul banget. Nah Kak Dea, denger-denger up cocoa kita itu beda dari coklat yang lainnya. Yes. Pembedanya apa sih Kak Dea? Pembedanya adalah up cocoa kita menggunakan red African coklat 70%. Jadi memang benar-benar kandungan dark coklatnya itu banyak banget di dalamnya. Oke, jadi buat si Besti di rumah kadang-kadang kan kalau bikin brownies kan kita pakai yang coklat biasa coklat gitu ya, biasa. coklat batangan. Kalau ini kita cukup pakai up cocoa aja sudah oke ya Kak Dea ya, karena ini coklatnya 70% ya, coklat powdernya ya. Betul, jangan lupa ini pakai dark coklat. Oke. Jadi dark coklat ini mengandung banyak sekali antioksidan, jadi bagus untuk kesehatan tubuh. Dan juga kadar gulanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan coklat lainnya. Jadi si Besti di rumah, jangan lupa ya kalau produk up cocoa ini, up hot dark chocolate ini selain ini adalah coklat murni, yang kedua ini adalah kaya akan antioksidan. Oke. Jadi buat adik-adik di rumah, buat orang tuanya sih lebih tepatnya ya, kalau mau anaknya minum coklat, jangan minum coklat sembarangan ya Kak Dea ya. Betul. Karena takutnya berapa minuman coklat tuh ternyata hanya perasa coklat ya Kak Dea ya. Iya, jadi perlu kita ketahui juga dark coklat itu kan selain banyak antioksidan, juga sumbernya kita harus ketahui dulu nih, karena banyak di luaran sana jualnya sih memang dark coklat ngomongnya, cuman ternyata mereka memakai essence-nya saja. Jadi harus hati-hati juga untuk membaca label produk. Jadi si Besti cukup bawa ini nih, up cocoa. Aman buat anak, aman buat keluarga, dan selanjutnya ini kita bisa jadikan peluang bisnis. Yang menu selanjutnya,
Apa tuh Kak Dea? Lupa nih namanya nih. Brownies up cocoa. Oke, brownies up cocoa. Kita pakai red African dark chocolate. Betul. Jadi beda sama coklat yang umum ya. Kayaknya red Iya. African tuh jarang ya Kak Dea. Jarang banget. Ciri khasnya Red African itu adalah warna coklatnya itu memang sedikit kemerahan gitu. Oh. Oke, sambil selanjutnya kita ngapain nih Kak Dea nih? Selanjutnya kita menggunakan di sini 3 saset up cocoa 3 dilarutkan saset. dulu di dalam 100 ml air panas. Oke, aku liatin ke situ ya Kak Dea biar mereka bisa Oke. tahu. Oke, nih si Besti kalau mau lihat. Nih, bahan-bahannya bisa di screenshot atau mau dilihat boleh nih. Di Balik sini. ya, Kak. Ya, tadi hilang berarti gambarnya. Ini ada tiga bungkus up cocoa. Kemudian ada margarin, gula, tepung terigu, garam, soda kue, vanila, perasa vanila. Terus kemudian ada ini kita pakai toppingnya pakai choco chips. Terus kemudian ada telur. Nah ini untuk packagingnya nih Kak Dea. Lucu ya? Betul. Oke. Nah daripada si Besti juga menunggu cukup lama. Sambil kita nunggu si ban-ban ini dia matang. Ya, Kita lanjut aja bikin menu yang kedua. lanjut aja. Kita buka dulu up cocoa-nya. Nah ini bisa dibikin si Besti nih. Buat warnanya tuh bedanya gimana sih? Boleh ditunjukin? Boleh dituang sini kan kayak Kak? Dituang ya. Nah, oh jadi warnanya bukan hanya coklat tapi ada kemerahan gitu ya? Memang ciri khasnya itu memang agak kemerahan. Kelihatan nggak sih Kak? Kelihatan ya? Kelihatan Oke. ya? Oke. Selanjutnya, Selanjutnya kita masukkan sebanyak 60 gram tepung terigu. 60 gram. Yes. Oke. Terus, Lalu 2 sendok makan gula pasir. oke, 2 sendok makan. Bisa apa lagi Kak Dea? Oke. Lalu sebanyak 40 gram margarin. Oke, margarin. Oke, lalu 1 butir telur. 1 butir telur. Ini gampang banget ya si Besti, langsung campur-campur aja bahannya. Oke. Selanjutnya apa Kak Dea? Selanjutnya boleh kita berikan sedikit garam. Bentar. Mau dibantuin Kak? Boleh. Boleh, belum pakai sarung tangan. Iya. Sejumput aja, dikit Sejumput. aja. Boleh. Atau 1/4 sendok teh boleh ya. Kira-kira. Masukin ya? Boleh. Ini kayaknya buat si Besti di rumah juga bisa buat ini ya, latihan buat anak-anaknya ya. Jadi anak-anaknya yang di rumah buat ada kegiatan juga bisa nih sambil kita ajarin bikin kue ya. Oke. Untuk sendok kita masukkan juga soda kue atau baking powder sekitar 1/4 sendok teh juga. 1/4 sendok teh. Oke. Lalu supaya ada rasa-rasa vanilanya dan wangi, kita masukkan perisa vanila atau vanilla essence. Kita 1/2 sendok teh. 1/2 sendok teh. Oke. Oke. Lalu diaduk deh. Boleh spesialis mengaduk? Oh iya, boleh. Oke. Ini nggak perlu tambahan lagi ya Kak Dea ya? Cukup ini aja ya? Cukup ini aja. Boleh pakai ini. Nah, ini kan supaya adonannya menjadi kalis, kita bisa tambahkan beberapa mili air panas. Atau tadi sebelumnya kalau apokoanya mau dilarutkan dulu juga boleh. Oke, airnya berapa mili Kak? 100 mili juga cukup. Oke. Airnya mana Kak? Nanti cut ya. Oke. Ambil air dulu. Nah.
Kayaknya jam 3 ya? Ya boleh. Oh jam 3 keburu sih. Oke. Air. Up gue mana? Nilai lagi. Ini gue aja jatuh sih, Pak. Iya, masalah kayak gitu. Oke, terus campurkan air ya, Kak? Mana airnya, Kak? Ini ya? Sebentar. Yap. 100 ml air panas. Oke, pelan-pelan dulu sambil diaduk. Nggak mau pakai ini. Susah, Kak. Susah ya. Pasti kayak garpu sih, Kak. Enak. Ini udah wangi sih, Kak. Wangi banget. Iya. Lagi, Kak, airnya, Kak. Tolong, Kak. Penonton yang di sini udah ngiler banget nih. Bentar. Jangan sedih ya. Jangan sedih ya, nanti kita bagi kok. Kita bagi tapi bayar dulu. Karena kita kan resepnya jualan, Kak Dea. Jadi kita promosikan dari Iya, teman-teman yang ada di sini. Harus beli pokoknya. Harus beli. Nanti kita ada video transaksi ya. Kalau nggak ada transaksi ini nggak approve berarti ya nanti. Ya, pro. Oke, sebenarnya brownies ini juga bisa kita jadikan potong-potong kecil-kecil nanti nih, Faro. Jadi kayak bentuk cube gitu loh, mini cube. Oh, mini cube ya. Jadi kayak brownies kekinian juga. Oke. Sudah? Wishnya, boleh, Kak? Oke, wishnya. Lagi dong, Kak. Ayo, Kak. Oke. Kayaknya semuanya aja ya. Oh iya. Ya, 100 ml air pokoknya. Jadi ini tergantung si Besti ya, mau airnya terakhir atau nanti pas di awal ya. Ini diaduk berapa lama, Kak? Tahun nggak ya? Oke, ngaduknya cukup sampai adonannya tercampur Rata ya. rata. Baru nanti tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Oke. Sudah cukup mungkin ya. Nah, kurang lebih udah rata ya, Kak Dea ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Dea, Yes. kita tuh agak di mana sih, Kak Dea? Hmm? Si Besti kan pasti penasaran ya. Ini kita punya kitchen baru, Kitchen baru ya. atau gimana? Suasana baru ya. Suasana baru. Promosi boleh deh, Kak Dea. Oke. Ini kita ada di mana sih, Kak Dea? Kita ada di ruang entertainment kantor CNI yang berada di Puri Indah. Wow. Jadi Lihat kalau si nih. Besti mau main ke kantornya CNI boleh banget nih. Boleh ya? Lokasinya ada di depan Lipo Mall Puri. Nanti masuk aja. Kebetulan ini ada di lantai 4. Jadi di ruang entertainment ini selain bisa untuk meeting, juga bisa untuk kayak semi-semi kitchen gini lah untuk kita minum, untuk kita ngopi-ngopi bareng, sama untuk membuat kreasi-kreasi minuman atau makanan juga bisa banget di sini. Wow. Oke, sudah jadi? Sudah. Oke, Diisi setengahnya aja ya, Kak ya? boleh. Biar bisa ngembang ya, Kak ya? Oke. Nih, gimana, Kak? Mungkin biar si Bestinya bisa melihat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terus ini ada topping opsional ya, Kak ya? Betul, opsional. Opsional. Jadi biar lebih nyoklat mungkin bisa ditambahin. Supaya nggak jember, Iya. Kok kelihatan rapi sekali ya? tapi ya. Iya. Kita masukkan ke dalam satu wadah aja ya. Gimana, Kak, enaknya? Gimana nih, Kak? Langsung aja, Kak. Atau langsung aja boleh. Iya. Mending setengah aja, Kak. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut lagi. Nah. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Sampai tetes terakhir ya, Kak. Soalnya sayang, Oh, iya. pakai apokoa kan ya. Betul. Jadi tidak boleh ada yang tersisa. Ini toppingnya dicelupin aja ya, Kak? Sebentar ya Kak Faro. Oh, enggak. Sabar ya. Sabar. Biasa, Kak.
Pengennya cepet-cepet aja nih, kalau bisa matang-matang. Langsung matang. Ngomong-ngomong nih, si Coffee Ban sampai mana nih Kak? Oke, bentar lagi ya Kak ya. Bentar lagi ya. Karena kan 15 menit ya. Tadi sih 20 menit sih Kak. Oke. Biar matang dengan sempurna. Iya. Ini deg-degan. Anak. Kok ini rapi ya Kak? Oke. Ini toppingnya terakhir ya. Jadi setelah ini semua sudah selesai. Toppingnya terakhir ya? Akhir apa? Gimana nih kan ya enaknya? Biar cantik ya di akhir ya. Di akhir, oke. Biar dia nanti ada nimbul-nimbul gitu ya, choco chip ya? Iya. Jadi mungkin nanti sebelum matang dengan sempurna, browniesnya boleh kita angkat dulu dan kita taburkan choco chip. Jadi Oke. sambil matang gitu, Oke. Jadi Setengah matang. baru ditaburkan. taburkan. Baru dimasukin lagi ke oven. Coffee Ban-nya kayak pingin aku tarik ya dari kayak. Ini ditutup nggak? Tutup. Nanti aja. Oh, Oke. Setelah ini udah selesai nih Kak. Kan ini tinggal kita oven nih. Kita Yes. geser dulu. Set. Di sini nih sambil nunggu yang satunya selesai. Oke. Selanjutnya apa nih Kak? Ada yang kuning-kuning. Kuning. Kuning-kuning apa lagi nih Kak? Kuning. Jadi setelah ini Yes. sambil menunggu signature coffee ban-nya matang, Yep. kita sudah juga untuk mempersiapkan si brownies cocoa. Mhm. Selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk memasak lemon tart Lemon tart. menggunakan up honey lemon tea. Yes. Wah, ini dari aromanya nih Kak Dea udah mateng nih Kak Dea. Udah wangi banget ya. Udah wangi banget nih. Oke, langsung aja kita angkat. Bentar Kak Dea. Setelah 20 menit nih, 20 menit akhirnya ya. matang. Itu kalau dilihat tuh meleleh. Ini hati-hati ya, panas ya si Besti ya. Jadi jangan sampai kita ada adegan debus di sini. Oke, ini wow. Allah, ya Tuhan. Wow. Wow. Ada sendok gak sih Kak? Pisau deh boleh Kak? Buat ngangkat ini doang Kak. Dulu nggak ada pencapit ya? Nggak bawa ya? Ini pencapitnya di tangan saya Kak. Ini Kak, maksudnya panas ya. Wow. Bisa Kak. Ini meskipun semi debus bisa kok Kak. Bukan? Nanti boleh sebelum dimasukkan ke dalam oven, dioleskan dulu margarin untuk tray-nya ya, si Westi, supaya tidak lengket. Atau enggak bisa pakai ini ya, baking paper ya Kak? Baking paper juga boleh. Baking paper juga boleh. Oke, agaknya sepertinya susah ya. Iya. Benar Kak, panas Kak? Dulu boleh gak Kak? Nah. Nah, mantap. Nah, oke. Nih, si Besti kalau lihat ini agak miring ya, tapi lihat nih. Kelihatan ya? Mundur lagi. Tada! Oke, kita yang tadi udah coffee ban-nya kan tadi sudah nih si Besti. Nah, sekarang lanjut si brownies-nya kita masukin ke dalam oven. Ini ovennya sudah di preheat ya, jadi sebelum kita cooking, ini di preheat dulu, jadi dipanasin dulu. Kita pakai apinya atas bawah, suhunya 170 derajat, dan dipanggang kurang lebih 20-25 menit ya Kak Dea ya. Betul. Udah hafal nih asistennya Kak Dea. Hafal ya. Kayaknya lebih jagoan dia ya. Hobinya makan Kak Dea, jadinya bisa. Sambil memasak gitu. Iya. Oke. Sambil menunggu ya, Faro, kita akan mempersiapkan untuk membuat lemon tart. Lemon tart.
Nah, ini tadi karena sudah di preheat ya Kak Dea ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai tadi kita sudah panaskan dengan suhu berapa Kak Dea? 175. 75. Jadi 170 sampai 175 derajat. Terus kita setelah preheat baru kita masukkan ke dalam oven. Oke. Nah, kalau untuk tanyain panasnya ini pakai panas berapa? Panasnya panas atas bawah ya. Dan kita setting 25 menit ya, Faro. 25 menit. Jadi 20 sampai 25 menit. Betul banget. Nah, sambil menunggu brownies kita mateng nih Kak Dea, kita lanjut bikin apa nih Kak Dea? Lanjut bikin lemon tart. Lemon Pakai apel tart. lemon tea. Si Besti. Nah, tadi kita setelah menunggu kurang lebih 25 menit, browniesnya sudah Udah jadi ya. sudah jadi. Nih. Kalau dilihat, Oke. wow. Sudah kering ya. Wah, panas ya. Panas Kak Dea. Kak Dea jangan jadi debus Kak Dea. Nah, ini sudah. Itu kita apain Kak Dea? Ini Kak Dea. Kak Dea cari ini kan? Sarung tangan. Oh, sarung tangan. Mau diapain Kak Dea? Oke. Bentar ya. Oke. Kalau sudah matang browniesnya boleh kita hias dengan taburan di atasnya seperti choco chip supaya tampilannya lebih cantik ya si Besti. Oke. Kurang kelihatan Kurang ya? kelihatan. Mundur lagi. Ya. Lagi. Oke. Oke. Nah, habis sudah matang dikasih topping aja ya, Kak Dea ya. Betul. Lumayan nih Kak Dea kalau dijual ya. Nah, ini kan kemasannya udah cantik ya Kak Dea ya. Tinggal kita kasih nama aja ya. Betul. Nah, sebelum ditutup dibiarin dingin dulu ya. Iya. Boleh Oke. nanti kalau sudah dingin, ini kita buat cara cepatnya aja ya. Jadi setelah kita bikin, boleh nanti dikemas seperti ini. Lalu nanti boleh ditempelkan nama brand atau nama produk yang si Besti punya gitu di sini. Di stikerin juga boleh gitu. Ataupun nanti mau beli packaging yang lebih lucu-lucu juga boleh, kayak kotaknya bentuk-bentuk macam-macam, kayak bentuk bintang, bentuk love juga boleh banget. Gitu. Ataupun nanti ini kan udah cetakan persegi panjang gini, boleh nanti dipotong-potong menjadi beberapa bagian jadi mini-mini cube juga cantik, juga boleh banget. Oke. Oke. Iya. Biar kelihatan ya Kak Dea. Sip. Selanjutnya kita mau bikin apa nih, Faro? Kita bikin sesuatu yang sangat bombastis ya. Satu lagi ya, Iya. yaitu up honey lemon tea. Oke. Kita mau bikin lemon tart. Lemon tart. Boleh diangkat dulu? Oke, boleh. Panas ya? Panas Kak. Oke, di sini sudah siap semua bahan-bahannya. Oke, apa aja nih Kak Bahan-bahannya Dea? kita menggunakan 2 saset up honey lemon tea. Mhm. Terus menggunakan, jadi terdiri dari 2 bagian ya, Faro. Betul. Ada bahan-bahan untuk kulitnya si lemon tartnya, ada untuk isiannya juga. Oke. Kalau untuk kulitnya, kita menggunakan apa bahannya? Kita kulitnya kita bikin yang praktis ya Kak Dea Oke. ya. Jadi ini Kak Dea tadi kita sudah hancurin regal kurang lebih ini 10 keping atau 10 pieces ya. Oke, biskuit ya. Iya. Biskuit regal. Oke. Nah, sama kita sudah cairkan mentega kurang lebih ini ada 50 gram. Oke. Oke. Nah, sambil kita buat ini kita mau preheat lagi ya Kak Dea ya. Oke, microwave sambil dipanasin berarti ya. Oke. Oke, nah setelah itu sambil Alvaro menyiapkan untuk kulitnya, ini kita siapkan juga untuk isiannya ya, si Besti. Oke. Jadi bahannya ada 2 saset lemon tea, Mhm. ada kurang lebih 40 gram margarin, ada 1 sendok teh maizena, sama ada 40 gram gula pasir. Oke. Gitu. Oke, caranya. Caranya
Boleh? Langsung bebikinan. Sama Oke. ada satu lagi nih si Besti, ada 2 butir telur. Nah, untuk kita mulai dari kerasnya dulu ya, biar si Besti bisa lihat. Nah, sambil Kak Dea mau melarutkan up lemon tea-nya, nah kerasnya ini kita campurkan sama mentega cairnya. Jadi kurang lebih sesuai si Besti ya, mau lebih halus atau sedikit ada chunky atau bertekstur seperti ini bebas. Langsung aja dicampurkan. Nah, sambil kita campurkan, kita tanya nih Kak Dea lagi ngelarutin apa tuh Kak Dea? Up honey lemon tea dong. Oh, up honey lemon tea ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Dea, up honey lemon tea ini bedanya sama minuman lemon tea yang lain tuh apa sih Kak Dea? Bedanya adalah up honey lemon tea ini dia mengandung tinggi vitamin C nih si Besti. Jadi tidak hanya minum lemon tea biasa, tapi ada kandungan vitamin C di dalamnya. Jadi bagus banget buat antioksidan tubuh, untuk yang meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa. Terus di satu lagi Faro, up honey lemon tea kita tuh beda dengan lemon tea lainnya karena menggunakan teknologi cold brew. Oh. Jadi bisa larut dalam air dingin. Pantesan ini dari tadi aku liatin biasa tadi kan Iya. pakai air panas ya si Besti ya. Ini cuma pakai Air biasa ya. biasa aja larut ya. Larut ya. Oke. Nah, ini kerasnya atau lapisan dasarnya udah larut ya. Jadi kurang lebih tidak terlalu apa ya kalau dibilang itu ya Kak Dea ya. Apa tuh? Ini si kerasnya tuh jadi dia tuh sudah menempel tapi tidak terlalu cair, tidak terlalu padat. Jadi memang ini sudah pas ya kalau dilihat ya. Nah, kita pakai cetakan yang cantik kayak gini si Besti nih. Jadi buat si Besti yang kalau mau jualin di rumah bisa nih pakai cup-cup yang seperti ini. Jadi ini sudah satu apa ya Kak Dea ini namanya ya? Apa tuh? Satu apa sih ini? Satu paper Kalau cetakan kita pokoknya. makan tuh Kak Dea apa sih Itu namanya? ya, cupcake atau Apa apa? sih? Pokoknya satu wadah lah. Oh iya, satu wadah. Jadi ini bisa langsung dimakan maksudnya gitu loh Kak Dea. Iya. Oh. Nah, untuk takarannya karena kita pakai sendok biar lebih gampang. Pie crust-nya kurang lebih kita pakai 2 sendok ya. Nih, kita masukin dalam sini 2 sendok terus kita tekan-tekan. Jadi kita pakai 2 atau 1,5, tergantung dari si Besti mau seberapa tebal. Sebenarnya kalau 1 aja sih sebenarnya bisa ya si Besti ya. Tapi kalau si Besti mau lebih tebal, 1,5 sih sudah oke sih. Kalau 2, kalau wadahnya lebih lebar, mungkin 2 ya. Nah, kita tekan-tekan. Kita mau buat berapa Kak Dea? 100, nggak mungkin ya Kak Dea ya. Lama. Oke. Ini kita buat berapa Kak Dea? 1 aja. Kita buat beberapa piece ya, Faro. Bisa Oh, iya. buat 3-4 piece. Cup ya kalau di Besti. Jadi ini 1 sendok lebih sedikit atau 1,5 lah maksimal. Nah habis itu setelah kerasnya sudah jadi kita mau coba ini kita mau panggang sedikit ya Kak Dea ya. Oke. Biar mengeras ya. Iya biar makin keras kerasnya kita panggang kurang lebih 5 menit di suhu yang tadi sudah kan 170, ini kita suhunya 150 aja. Oke. Nah, sambil menunggu ini matang, Kak Dea habis. Jadi ini versinya adalah kita pakai whipping cream yang dingin. Liquid whipped cream ya. Liquid whipped cream. Jadi liquid whipped creamnya 200 mili. Terus kasih Dicampurkan dengan 2 saset honey lemon tea. tuh. Oke. Di sini sudah dituang ke dalam bowl liquid whipped creamnya. Langsung aja kita campur dengan honey lemon tea. Jadi simple banget ya Faro ya, jadi nggak usah ribet-ribet, pakai tepung terigu, pakai telur, dimasak dulu. Iya, aduh. Nggak mau deh ribet. Kita anti ribet orangnya ribet ya. ya. Jadi cukup liquid whipped cream dan honey lemon tea, diaduk satu-satu jadi. Oke, diaduknya sampai tercampur dengan merata bubuknya. Jadi opsinya adalah kalau misalnya suhu udaranya panas, di Besti itu bawahnya harus dikasih es batu.
Jadi kayak ada wadah, dikasihnya es batu bawahnya. Oh gitu. Kalau misalnya udaranya tuh Panas gitu ya, karena di kitchen. Nah karena ini udaranya dingin, jadi kita nggak perlu pakai itu. Karena ini juga whipped creamnya adalah kita baru keluar dari lemari es. Oke. Dari kulkas, jadi suhunya memang udah dingin. Oke, agak susah ya, sampai miring-miring gitu ya. Iya, Boleh, karena gantian? whisknya ini, whisknya Boleh gantian? boleh. Ya. Nih, si Besti bisa lihat tuh. Kayak ngocok telur ya. Oke. Pokoknya benar-benar sampai kental aja ya, Kak Dea ya, Iya, sampai kental dan agak mengembang. mengembang. Oke, Oke, sudah agak mengembang ya. Lalu kita campurkan. ke pie crust-nya. Kita tuang kurang lebih berapa sendok Kak Dea? 2-3 ya? 2-3 boleh. Oke. Boleh ditengahin sini. Oh boleh, boleh, Kelihatan? boleh. Kelihatan? Kelihatan? Pokoknya kurang lebih jangan terlalu penuh tapi secukupnya ya. Betul nggak Kak? Betul. Nanti setelah dituang, kita taruh kemana, Farah? Ke kulkas. Oh, ke kulkas. Yes. Di chillernya atau di freezer? Di chiller. Jadi biar nggak jadi es. Nah kalau misalnya mau lebih aman, biar nggak kecampur sama bau yang lain, bisa di wrapping ya. Gitu. Jadi di wrap supaya nggak ada aroma atau bau yang tercampur. Oke. Oke. Nah ini bisa dibersihin dikit ya si Besti. Jadi ini udah jadi. Apa ini namanya? Sudah jadi up honey lemon tart. Oke, kita masuk di chiller, habis itu nanti tinggal dimakan. Iya, didiamkannya di chiller berapa menit? Kurang lebih 15-20 menit ya. Oke. Jadi benar-benar diatik. Nah, menunya kita sudah semua ya Kak Dea ya. Berarti ya. Betul. Betul. Ini dia menunya. Jadi si Besti di rumah bisa mempraktekkan menu-menunya apa aja. Jadi bisa dicoba. Di rumah ada up honey lemon tart, ada signature coffee bean, ada brownies up cocoa. Oke, jadi buat si Besti di rumah kalau mau beli produknya bisa ada, nanti kita kasih linknya Kak Dea. Betul. Jadi inilah ide jualan yang kreatif dan unik ya, Farel. Jadi Oke. tidak hanya sekedar buat masak-masak aja, tapi ada added value di dalamnya. Jadi ada manfaat kesehatan karena kita menggunakan produk-produk dari CNI yang banyak banget manfaat kesehatannya karena menggunakan bahan-bahan yang premium dan juga sehat tentunya. Nah, si Besti sebelum kita mau mengakhiri ada satu kata mutiara dari Kak Dea. Apa itu Kak? Oke. Ingat sih Besti, bisnis bukan hanya sekedar soal untung, tapi harus ada memberikan banyak manfaat buat konsumen tentunya. Jadi kita bisnis sambil memberikan manfaat kesehatan tentunya. Jadi apakah si Besti siap untuk memulai bisnis minuman yang remarkable? Pastinya siap, ditunggu. Bye! Bye.